Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara saya mendapatkan 500 token secara gratis. Dan video ini mungkin bisa menjadi jawaban buat para warga yang komentar di video saya sebelumnya. Salah satunya komentar dari Bang Dwi dan juga Bang Faul ya guys ya. Dan barangkali ada teman-teman yang juga penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, jadi untuk mendapatkan banyak token secara gratis di game Top 11 memang bisa dibilang GGS, gampang-gampang susah ya guys. Karena untuk bisa mengumpulkan token sebanyak ini secara gratis butuh proses yang lumayan panjang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas banyak hal, mulai dari membahas bagaimana cara mendapatkan token, dan saya juga akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menggunakannya agar nantinya kita tidak menghabiskan token dengan sia-sia. Oh ya guys, cara yang akan saya bahas kali ini mungkin bisa bermanfaat buat player gratisan, tapi tidak terlalu berguna buat player sultan yang ingin membangun timnya dengan instan. Untuk itu sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player sultan, raja minyak, dan juragan bawang barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official atau yang dulu namanya Kiano Store. Jadi namanya udah diganti ya guys ya. Dan tunggu apa lagi nih? Buat player sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan token secara gratis. Nah, yang pertama yaitu dengan cara menandatangani kontrak hak siar. Dan untuk mendapatkan token secara gratis, sekarang kita bisa masuk ke menu keuangan. Nah, di sini ada beberapa penyedia layanan yang bisa kita pilih, mulai dari Nordeus, OH2, Monkey Studio, dan juga Joyce. Nah, buat teman-teman yang nggak sempat login tiap hari karena sibuk kerja atau sekolah, saran saya lebih baik kamu tanda tangani kontrak aksiar dari Nordeus karena lebih aman guys. Jadi meskipun kamu tidak login tiap hari, kamu bisa mendapatkan token dan jika di total, kamu bisa mendapatkan hingga 28 token per musimnya guys. Sementara buat teman-teman yang selalu konsisten login tiap hari, saran saya lebih baik kamu tanda tangani hak siar dari OH2. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hingga 35 token per musimnya guys. Tapi jika kita tidak login, kita tidak akan mendapatkan token sama sekali. Untuk itu pastikan kamu menyempatkan login tiap hari ya guys ya. Dan untuk dua penyedia layanan lain menurut saya nggak begitu worth it. Jadi pilihannya cuma dua antara Nordeus atau OH2 aja. Nah, yang kedua, kita bisa mendapatkan token gratis dari asosiasi. Jadi untuk mendapatkan token, pastikan tim asosiasi kamu bisa bermain bagus di setiap musimnya guys. Dan jika tim-tim asosiasi kamu bisa naik minimal ke divisi silver 2, nantinya kamu bisa mendapatkan hadiah token per pekannya guys. Dan kebetulan tim asosiasi saya dalam beberapa musim terakhir konsisten bertahan di divisi berlian. Jadi saya bisa mendapatkan hadiah mulai dari 20 hingga 30 token gratis per pekannya guys. Atau jika tim asosiasi saya bisa selalu meraih kemenangan, total semusim kita bisa mendapatkan hingga 120 token secara gratis. Jadi semakin tinggi asosiasi tim kita akan semakin besar hadiah yang bisa kita dapatkan di setiap musimnya. Tapi perlu diingat, untuk meraih hasil bagus di asosiasi tidaklah mudah. Butuh kerja sama tim dan kekompakan. Jadi untuk bisa lolos ke divisi tertinggi, kita membutuhkan tim asosiasi yang solid dan juga kompak. Karena jika kita tidak memiliki anggota asosiasi yang solid, saya rasa akan sangat sulit untuk bisa naik divisi di setiap musimnya. Nah, selain dari asosiasi, kita juga bisa mendapatkan banyak token gratis dengan cara menginstal aplikasi, bermain game, atau dengan cara mengisi survei di sini guys. Nah, di sini ada dua layanan yang bersedia membayar ratusan bahkan hingga ribuan token jika kamu berhasil menyelesaikan tugas yang mereka berikan. Pertama dari Fiverr dan yang kedua dari Tapjoy. Tapi perlu diingat, untuk mendapatkan puluhan, ratusan atau bahkan ribuan token gratis dari sini tidaklah mudah. Karena prosesnya lumayan rumit dan tidak jarang banyak teman-teman yang gagal menyelesaikan tugas yang disediakan oleh kedua penyedia layanan ini guys. Dan terkadang ada juga teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas-tugasnya tapi ternyata mereka tidak dapat mengklaim hadiahnya sama sekali. Oh ya, teman-teman yang sudah berpengalaman biasanya akan mulai mencari token gratis dari sini ketika ada event kali 2 sudah keluar guys. Dengan begitu hadiah yang bisa kamu dapatkan tentu akan jauh lebih besar. Bisa 2 kali lebih banyak dari sebelumnya guys. Nah, yang keempat, kita juga bisa mendapatkan token gratis dari event musiman seperti event undian mania, event adu tendang, dan event Iconic Eleven yang saat ini masih berlangsung guys.
Dan dari event-event tersebut nantinya kita bisa mendapatkan hadiah mulai dari puluhan, ratusan, atau bahkan kita juga bisa mendapatkan hingga ribuan token secara gratis. Tapi kalau kita lagi hoki, kalau kita lagi nggak hoki ya udah, biasanya yang ada kita justru rugi. Nah itu dia guys, beberapa cara untuk mendapatkan banyak token secara gratis. Dan setelah saya mendapatkan banyak token, tentu saya tidak akan menghamburkannya begitu saja ya guys ya. Jadi setelah saya mendapatkan banyak token, saya akan menjaganya dengan baik agar nantinya token yang sudah saya dapatkan dengan susah payah tidak terbuang sia-sia. Nah, hal yang paling umum ketika teman-teman baru main Top 11, biasanya teman-teman akan menghamburkan uang maupun token dengan membeli banyak pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat. Dan saran saya stop guys, hentikan hal tersebut. Jadi untuk menghemat keuangan klub, usahakan jangan memborong pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat. Cukup beli beberapa pemain yang dibutuhkan saja guys. Tapi jangan sampai kamu menghabiskan uang maupun tokennya ya guys ya. Selain itu, kamu juga bisa mengandalkan pemain dari akademi remaja untuk menghemat keuangan klub di setiap musimnya. Apalagi di level-level awal main Top 11, untuk mendapatkan uang maupun token bisa dibilang sangat sulit. Untuk itu kita harus bijak dan kita harus bisa mengelola keuangan klub dengan baik. Dengan begitu klub yang kita tangani bisa terhindar dari krisis keuangan di setiap musimnya guys. Nah sebagai contoh, musim ini saya belum memperkuat tim saya sama sekali. Jadi musim ini saya masih mengandalkan pemain-pemain yang sudah saya pertahankan sejak lama. Dan pemain-pemain yang saya pertahankan rata-rata saya dapatkan dari akademi remaja yang sudah saya latih sendiri secara individu, skill atau atributnya. Nah, pemain-pemain yang sudah saya latih sendiri biasanya bisa bertahan untuk jangka yang lama, guys. Dengan begitu, saya tidak perlu lagi membeli pemain lain di posisi tersebut setiap musimnya. Kecuali jika ada pemain yang performanya menurun, baru saya akan membeli pemain yang benar-benar saya butuhkan saja, guys. Jadi, token yang sudah saya kumpulkan tadi tidak akan terbuang sia-sia. Sebagai contoh, Alpati, pemain paling senior yang saya miliki, usianya saat ini 34 tahun, dan musim depan dia akan pensiun. Alpati adalah legenda hidup tim saya di mana dia sudah mengemas lebih dari 1000 gol selama membela tim saya sejauh ini guys. Nah karena Alpati kualitas serta performanya sudah mulai menurun, jadi saya mulai melakukan regenerasi ketika usia Alpati menginjak 29 tahun. Dan saya mendatangkan striker dari akademi remaja untuk menggantikan posisinya saat ini, yaitu Rafael Struijk. Nah, Rafael Struijk sendiri saat ini sukses menggantikan peran Alpati di posisi striker, di mana saat ini dia juga sukses mencetak banyak gol untuk tim saya. Dan ini juga berlaku untuk pemain lain seperti untuk gelandang serang, gelandang tengah, back maupun penjaga gawang. Jadi pemain-pemain yang terlihat main bagus biasanya akan saya pertahankan bahkan hingga pensiun, guys. Nah, dengan begitu saya tidak lagi mengeluarkan banyak token di setiap musimnya ya guys ya. Dan token yang sudah saya kumpulkan biasanya akan saya gunakan untuk melatih posisi, keahlian khusus, dan juga menambah potensi gaya main di akademi remaja. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Dan kesimpulannya, jadi kita bisa mendapatkan banyak token asalkan kita sabar serta bijak dalam mengelola keuangan klub di setiap musimnya ya guys ya. Nah, jika ada teman-teman yang ingin berbagi pendapat, yuk silahkan tinggalkan komentar kamu di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership Penantap 11. Terima kasih buat partnership Penantap 11 yaitu Kian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.